Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua masih bisa beraktivitas seperti biasanya dan tentunya juga masih bisa mengikuti perkuliahan kita pada mata kuliah mesin-mesin listrik melalui video pembelajaran. Kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita masuk pada materi, tentunya marilah kita semua berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah teman-teman dan rekan-rekan serta Bapak Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mesin-mesin listrik yang berkaitan dengan motor listrik. Pada pekan kemarin kita sudah membahas mesin-mesin listrik, salah satu di antaranya adalah generator. Kemudian berikutnya adalah mesin-mesin listrik, yang kedua adalah motor listrik. Kita sudah membahas generator, ada yang namanya generator AC, kemudian ada yang namanya generator DC, dan sekarang kita masuk pada mesin-mesin listrik yang kedua, yaitu motor listrik. Tentunya ini saya sudah memberikan gambaran pada beberapa pertemuan yang sebelumnya bahwa motor listrik adalah salah satu mesin-mesin listrik yang sering juga kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya pengertian daripada mesin listrik ya salah satu di antaranya adalah sebuah alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Di mana mesin-mesin listrik ini terdapat dua kategori yang akan kita bahas, yaitu generator dan motor listrik. Motor listrik adalah salah satu mesin listrik dinamis yang merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, pada motor listrik, tenaga listrik ini dirubah menjadi tenaga mekanik. Kalau kemarin kita belajar berkaitan dengan generator, tentunya generator itu berfungsi sebagai alat yang dari energi listrik, ya energi mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan motor listrik ini termasuk perangkat elektromagnetik yang menghasilkan energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, inilah perbedaan utama antara generator dengan motor listrik. Pada gambar slide yang ada di sini, tentunya ini merupakan salah satu jenis atau contoh motor-motor listrik yang sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Di dalam sebuah motor listrik, ya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa generator ketika terjadi yang namanya energi mekanik ke energi listrik, di dalamnya ada yang namanya juga magnet, ya. Di situ terdapat dua kutub magnet, di antaranya adalah magnet utara dan selatan, yang dapat menghasilkan induksi elektromagnetik. Sama halnya dengan mesin-mesin listrik pada motor listrik. Ada juga ya kutub-kutub dari magnet, ya tentunya ketika dia senama ini akan tolak menolak, ya. Dan kalau kutub-kutub itu tidak senama, maka dia akan menjadi tarik menarik. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan juga magnet yang lain pada suatu kedudukan. Jadi dalam sebuah motor listrik ini ya ada juga namanya stator dan rotor. Nah, inilah yang akan kita
kupas nantinya, akan kita bahas. Di rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, ya energi mekanik yang digunakan ini untuk keperluan dunia, industri, dan juga rumah tangga. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan tentunya ini sesuatu hal yang tidak asing lagi. Jadi motor listrik ini sering digunakan di industri. Untuk apa? Ya, sebagai bahan alat alat penggerak. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini pengertian dari mesin listrik kemarin ya. Ini sebenarnya kita hanya mereview saja kembali dari pertemuan yang pertama bahwa mesin listrik ini merupakan alat listrik yang berputar dan dapat mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Tentunya menggunakan apa? Yang namanya generator. Baik itu generator AC ataupun DC. Nah, yang kita bahas saat ini adalah motor listrik. Di mana motor listrik ini dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanis atau energi gerak dengan menggunakan yang namanya motor listrik. Energi mekanik atau energi gerak ini itu digunakan pada industri dan rumah tangga. Nah, kalau melihat gambar yang ada, ini salah satu contoh mesin-mesin listrik yang sering kita jumpai atau sering kita gunakan pada industri. Jadi sekarang ini ya, itu diperkirakan hampir di setiap industri-industri itu sekitar 70% menggunakan motor-motor listrik untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri. Jadi penggunaan motor listrik saat ini itu sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, untuk apa? Untuk menggerakkan peralatan dan penggunaan motor listrik ini tentunya juga semakin berkembang agar dapat membantu dan menyelesaikan pekerjaan manusia. Penggunaan motor listrik ini itu semakin berkembang. Ya, mengapa? Karena tentunya memiliki keunggulan dibandingkan motor bakar sebagai media penggerak. Ya, seperti contoh mesin katinting atau mesin perahu itu yang menggunakan mesin bakar. Nah, itu bisa juga digantikan menggunakan mesin listrik, tapi susah ya. Kemudian harus dihubungkan mungkin ke energi listrik, ya bisa menggunakan panel surya. Salah satu di antaranya juga mesin penggerak yang ada di industri, ya ada yang namanya lift, itu menggunakan mesin-mesin listrik atau motor listrik. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan motor bakar, ya tentunya juga ada kebisingan, getarannya ya dibandingkan dengan mesin listrik ini tidak terlalu banyak getarannya. Nah, itu salah satu perbandingan ya antara motor listrik dengan motor bakar. Ya banyak perbedaan dan keunggulannya. Ya kecepatan putarannya juga untuk motor-motor listrik ini bisa diatur. Ya mesin listrik ini bisa diatur tergantung daripada input tegangannya. Kemudian ya agar penggunaan motor listrik ini dapat berfungsi dengan baik, maka sebagai pengguna kita juga diharapkan untuk harus dapat memahami yang namanya konsep dasar dari motor-motor listrik ya. Dan saya rasa ini juga teman-teman semua yang bekerja di industri sering melihat, bahkan kalau di rumah-rumah kita itu sering menjumpai yang namanya motor listrik. Ya kalau di rumah tangga itu ya ini namanya pompa air. Nah, ini pompa air salah satu contoh penerapan yang digunakan pada rumah tangga yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak pengisapan air. Nah, itu ya untuk penggunaannya di rumah tangga dan industri.
Kemudian pengertian daripada motor listrik ini tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sudah tahu ya bahwa ini adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Begitu juga dengan sebaliknya, yaitu alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang biasanya disebut dengan generator atau dinamo. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, pada motor listrik yang tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Nah, jadi inputnya itu listrik. Masukannya listrik kemudian menghasilkan yang namanya gerak atau putaran. Nah, ini salah satu pengertian daripada motor listrik. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis motor listrik. Jenis-jenis daripada motor-motor listrik ini atau macam-macam motor listrik itu berdasarkan pasokan input, konstruksi, dan juga mekanisme operasi yang terangkum dalam klasifikasi motor listrik. Jadi secara umum motor listrik ada dua, yaitu motor listrik AC dan juga motor listrik DC. Nah, teman-teman semua kalau melihat ini adalah bagan daripada macam-macam motor listrik. Ya, ada namanya motor arus bolak-balik atau AC, kemudian motor arus searah atau DC. Nah, ini motor arus bolak-balik ini ada yang sinkron kemudian induksi. Ada yang 3 fas dan juga 1 fas. Nah, kemudian motor arus searah ada yang namanya separately excited, kemudian self excited, dan ini ada yang namanya seri campuran dan shunt. Motor arus DC ya, itu ya. Kemudian penggunaan daripada motor-motor listrik ini atau motor arus searah ini tentunya ini juga ya yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus searah menjadi tenaga arus gerak. Nah, ini motor DC ya. Yang kita bahas dulu adalah motor DC. Nah, motor DC atau motor arus searah adalah suatu mesin yang berfungsi mengubah energi tenaga listrik menjadi tenaga gerak. Nah, tenaga gerak tersebut berupa putaran daripada rotor. Nah, contoh motor DC ya ini biasa juga kita lihat di mainan anak-anak ya. Jadi mainan anak-anak ini. Ini salah satu gambar daripada motor DC. Penerapan motor DC yang sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari yang pertama adalah motor stator mobil. Nah, ini dia motor stator mobil. Ini motor DC ya. Kemudian ada namanya tape recorder. Nah, ini untuk perekaman. Jadi kalau Bapak Ibu semua masih punya di rumah yang menggunakan rekaman tape recorder, nah ini pakai pita ini ya. Ini menggunakan motor DC sebagai penggerak pemutarnya. Kemudian ada pada mainan anak-anak. Nah, contohnya adalah yang ini tadi. Menggunakan motor DC yang ini. Nah, ya, mainan anak-anak. Ini sering kita dapatkan ya. Kemudian salah satu lagi yang sering kita jumpai di industri adalah elevator. Ya, lift ya. Misalnya lift. Ini menggunakan motor DC. Nah, kalau dia menggunakan motor AC nih mungkin cepat nih. Ya, tapi yang kita gunakan adalah motor DC sehingga naik turunnya agak sedikit lambat. Nah, ini bisa diatur kecepatannya, tentunya tergantung daripada inputnya. Kemudian ada yang namanya conveyor, penerapan pada industri untuk mengirimkan barang. Ya, kalau di tempat batu bara mungkin biasa kita lihat ya, batu baranya dinaikkan sini, dibawa ke ujung. Itu menggunakan conveyor. Nah, inilah penerapan-penerapan daripada motor DC.
Kemudian yang selanjutnya adalah konstruksi struktur motor DC. Konstruksi ataupun struktur motor DC ini tentunya juga tidak jauh berbeda dengan generator. Ya. Kenapa? Ya, sama. Di motor listrik juga ada yang namanya bagian diam, biasa disebut dengan stator. Kemudian ada yang bagian yang berputar atau rotor. Jadi bagian yang terpenting dari motor DC ada dua, yaitu bagian yang diam atau stator, kemudian bagian yang berputar atau rotor. Pada bagian yang diam atau stator ini ada juga namanya badan atau bodi motor, kemudian magnet, ada sikat-sikat, lalu kutub-kutub beserta belitannya. Dan terakhir adalah bantalan-bantalan poros. Nah, yang kedua adalah bagian yang berputar. Ini juga salah satu bagian yang terpenting yang ada pada motor listrik. Karena kalau tidak ada rotor yang berputar, jangkar rotornya atau poros jangkar itu tidak akan bisa menghasilkan energi gerak. Nah, maka dari itu ada dua yang terpenting di dalam sebuah motor listrik. Jadi ini konstruksinya ya. Ada rotor jangkar dan lilitannya, kemudian poros jangkar, kemudian kumparan jangkar dan inti jangkar. Nah, inilah konstruksi ataupun struktur motor DC. Untuk prinsip kerja daripada motor DC ini, saya akan memperlihatkan video atau tutorial bagaimana prinsip kerja daripada motor DC. Tapi mungkin ini agak saya jelaskan sedikit ya, mengenai konstruksi atau bagian-bagian daripada motor listrik. Ini hanya mengulang aja, sama halnya dengan generator sebenarnya. Kalau badan atau bodi motor ini tentunya sebagai bagian yang tempat untuk mengalirnya flux magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet ya. Karena itu juga badan motor ini dibuat dari bahan yang namanya ferromagnetik ya, yang bersifat magnet. Di samping itu juga badan daripada motor ini berfungsi untuk meletakkan alat-alat tertentu dan melindungi bagian-bagian motor lainnya. Nah, bagian-bagian motor lainnya itu ya ada inti kutub, kemudian magnet, sikat-sikat. Jadi itu sebagai tempat ya. Dan juga sebagai tempat nameplate. Jadi pada badan motor itu juga terdapat yang namanya papan nama nameplate. Ini motor jenis apa, spesifikasinya seperti apa. Itu ya. Kemudian ada sikat-sikat inti kutub. Ya kalau inti kutub ini atau magnet ya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ya flux magnet yang terdapat pada motor arus searah juga dihasilkan oleh kutub-kutub magnet. Ya ada namanya kutub magnet buatan yang dibuat seperti prinsip elektromagnetis. Jadi ada lilitan-lilitan di sini ya, lilitan-lilitan penguat magnet yang tentunya berfungsi untuk mengalirkan arus listrik sebagai terjadinya proses elektromagnetis. Kemudian ada sikat-sikat ya. Sikat-sikat ini ya tentunya sama yang kemarin bahwa sebagai jembatan ya, untuk jembatan bagi aliran arus dari dari lilitan-lilitan jangkar dengan sumber tegangan. Nah, di samping itu sikat-sikat juga ini memegang peranan yang sangat penting ya untuk terjadinya namanya komutasi. Nah, agar gesekan antara komutator-komutator dan sikat itu tidak mengakibatkan yang namanya arus komutator atau arusnya komutator.
Ya, kalau bantalan poros ini ya, atau kutub-kutub beserta belitannya ini. Ya, saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena kita sudah tahu juga pada generator ya terkait dengan belitan-belitan, kutub belitan yang ada pada magnet sini ya.